Pemerintahan Presiden Joko Widodo kembali menggelontorkan bantuan sosial sebesar Rp200.000 per bulan selama 3 bulan ke depan. Bantuan uang tunai ini akan diberikan mulai bulan Januari ini hingga bulan Maret 2024 mendatang. Bantuan langsung tunai ini sendiri menelan anggaran sebesar Rp11,2 triliun. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, bantuan ini akan menggantikan BLT El Nino, namun Erlangga menyatakan bantuan ini berbeda dari bantuan pangan yang diberikan selama ini karena diberikan secara tunai. Dengan program bantuan pangan, di mana bantuan pangan beras sampai bulan Juni sebesar 10 kg, dan bantuan langsung tunai dengan judul mitigasi resiko pangan untuk 3 bulan, dan itu akan dievaluasi 3 bulan lagi, dan 3 bulan pertama diberikan nanti sekitar bulan Februari yang besarnya Rp200.000 per bulan. Ini menggantikan program El Nino yang tahun kemarin diberikan di akhir tahun sebesar Rp200.000 per bulan juga, pada waktu itu selama 2 bulan ataupun Rp400.000. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mekanisme penyaluran bansos dilakukan melalui Kementerian Sosial, sementara di sisi lain eksekusinya akan bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional atau Bappenas. Penyaluran bansos ini sendiri disebut demi menjaga daya beli di tengah inflasi sejumlah bahan pokok. Ditambahkan Sri Mulyani, sumber pendanaan bansos kali ini berasal dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN yang anggarannya sudah disetujui oleh DPR RI. Undang-undang APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik fraksi di Senayan. Dan sesudah menjadi undang-undang, dia menjadi instrumen negara bersama. Ini untuk menekankan bahwa bansos tahun 2023 nilainya 476 triliun. Jadi ya semua partai politik yang membahas melalui hak budgetnya bersama pemerintah, silakan menjelaskan mengenai APBN itu sebagai instrumen. Di dalam Bansos 2023, di situ ada PKH untuk 9,9 juta kelompok penerima, kartu sembako 18,7 juta kelompok penerima, BLT El Nino yang tahun 2023 kita introduce karena waktu itu musim kering memuncak, dan sekarang meskipun sudah mulai hujan, namun kemudian muncul banjir. Dari catatan tim CNBC Indonesia, penyaluran bansos di era Presiden Jokowi terhitung sejak tahun 2015 hingga tahun 2023 mencapai Rp3.319,2 triliun. Angka tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan Presiden sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono. Anggaran Perlinsos era Jokowi melesat dari Rp249,7 triliun pada 2014 menjadi Rp443,5 triliun pada 2023. Anggaran terbesar disalurkan pada 2020 seiring dengan pandemi COVID-19, yakni menembus Rp498 triliun. Tak hanya itu, sejak tahun 2014 hingga 2022, Jokowi meluncurkan aneka bantuan mulai dari program Indonesia Pintar, program Indonesia Sehat, program Simpanan Keluarga Sejahtera, dan aneka bantuan sosial lainnya. Namun gelontoran bantuan sosial yang dekat dengan hari pencoblosan pemilu 14 Februari mendatang tak ayal mendapat sorotan banyak pihak, termasuk isu tentang tidak diajaknya Menteri Sosial Tri Risma hari ini untuk membagikan bantuan sosial kepada masyarakat. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menepis tuduhan ini. Menurut Ari, bansos yang diberikan Presiden berkaitan dengan pangan, sehingga penyalurannya dilakukan oleh Bulog dan juga Badan Pangan Nasional Bappenas. Aneka gelontoran bansos ini mendapat kritikan dari tim sukses pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Menurut Tata Ujiati, juru bicara Timnas Amin, gelontoran bansos ini memang diperlukan oleh masyarakat sebagai jaring pengaman sosial, namun di sisi lain akan menguntungkan pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Hal itu berkaitan dengan status Presiden Joko Widodo yang notabene adalah ayah dari Gibran Rakabuming dan terasosiasi dengan pasangan calon tersebut. Ya, tentu saja begitu, karena kita melihat di
pembagian bansos terutama untuk yang pangan dan BLT, itu kalau kita melihat tasnya itu ada tulisan bantuan dari Presiden. Ya, perbandingan dulu Anies Baswedan juga memberikan bansos ketika COVID, tetapi tulisannya adalah bantuan dari Pemprov DKI. Nah, sehingga kita melihat bahwa ini bukan bantuan dari Presiden sebagai seorang individu, tapi ini adalah uang rakyat dari APBN. Sehingga kalau mau fair, ini bantuan dari rakyat atau ini bantuan dari pemerintah RI. Ya, sehingga pemerintah kan tidak hanya Presiden. Sehingga dari situ kemudian juga pembagian ya beliau melakukan sendiri, dan di beberapa event itu beliau memberikannya itu berlatar belakang paslon tertentu ya, di mana paslon 02, maka kita melihat bahwa ini memang menguntungkan paslon 2 karena asosiasi bahwa beliau ini juga sekaligus adalah ayah dari Mas Gibran. Senada, tim sukses pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga mempertanyakan urgensi dari pemberian bansos di masa kampanye dan jelas akan menguntungkan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Menurut Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Rambun Cajo, rajinnya Presiden Joko Widodo membagikan bansos kental akan nuansa politis. Soal jumlahnya, soal apanya itu yang mungkin kita perlu bagaimana itu supaya lebih tepat guna. Kita punya cara masing-masing dari masing-masing paslon nih. Jadi buat saya itu bukan suatu isu yang akan kita perdebatkan. Itu udah ada di dalam dan kita akan teruskan siapapun yang akan menang. Tapi menurut saya di dalam konteks pemilu ini sensitivitas ini sangat berbahaya. Saya mengatakan berbahaya. Ini menimbulkan sekarang sudah menimbulkan orang sudah mempertanyakan bahwa Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi anaknya di situ sudah ngomong boleh aja berpihak gitu. Ini kan menimbulkan antipati. Ya, antipati dari bukan hanya dari 03, saya rasa kita 01 juga, dan bukan hanya itu, civil society juga mempertanyakan. Gitu. Kenapa mesti begini caranya gitu? Nah, kenapa kita nggak fair-fair aja? Kita nggak nyalahin, kita nggak ngomongin soal 02. 02 dapat manfaat, iya. Ya kan, kita setuju. Nggak ada kita perdebatkan itu 02. Tapi buat kita yang paling penting karena ini adalah soal netralitas penguasa, inilah yang harus kita dijaga gitu. Dan menurut kami proses yang ada sekarang ini sangat tidak menjaga, semuanya dilepas begitu saja. Sehingga kemudian menimbulkan keresahan. Bukan bansosnya sendiri, bansosnya kita nggak persoalin. Yang kita persoalin tuh jangan ini dijadikan alat politik, dan memang dijadikan alat politik. Juru bicara paslon Prabowo Subianto, Pandu Syahrir, menepis tudingan bahwa gelontoran bansos di masa kampanye ini akan memberikan banyak keuntungan bagi pasangan calon yang diusungnya. Menurut Pandu, gelontoran bansos ini sudah melalui prosedur dan mekanisme, utamanya anggota legislatif yang juga mendukung pasangan calon nomor urut 1 dan 3. Juga dari jawaban Ibu, memang bansos selalu diperlukan setiap tahun. Dan kalau nggak salah 2023 kurang lebih 440 triliun ya kan. 2024 ini rencana antara 480 sampai 490 lah kurang lebih. Ya, jadi memang secara overall kita back to basic dulu, bahwa untuk setiap angka-angka ini kan pasti memerlukan persetujuan ya kan, dan itu menyangkut anggota-anggota legislatif yang menyangkut semua anggota partai yang mungkin mendukung paslon nomor 1, paslon nomor 3, ataupun paslon nomor 2. Jadi angka itu sudah masuk ke budget yang disetujui oleh berbagai macam pihak. Jadi ya saya nggak bisa komen soal unsur politiknya, tapi yang saya setuju dengan Ibu bahwa memang ini kebutuhan, ya kan, dan memang ini targeted kepada sektor tertentu, which is ada kurang lebih 60-80 juta masyarakat Indonesia, shareholders, kalau saya bilangnya shareholders ya, masyarakat Indonesia memerlukan bantuan tersebut. Jadi buat saya sih ini suatu kebaikan, positif, dan semoga ini terus menggerakkan pergerakan ke ekonomi, karena at the end buat saya pribadi pun sebagai shareholder di sini, Ibu sebagai shareholder, Bapak sebagai shareholder, yang paling penting ekonomi kita terus berjalan dengan baik. Nah, ini juga suatu kepentingan kita bersama, dan juga ini kebetulan baru 1 bulan 2024 ya kan. Jadi kita harus melihat bulan ini bagaimana, terus 11 bulan ke depan bagaimana, dan memang bansos ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan. Di
sisi lain, Chief Ekonomis CNBC Indonesia Anggito Abimanyu mengingatkan bahwa gelontoran bansos bukanlah tujuan, tetapi menjadi salah satu instrumen untuk melindungi rakyat miskin. Tak hanya itu, Anggito juga menyebut masalah tumpang tindih data terkait masyarakat miskin menjadi salah satu masalah yang dihadapi pemerintahan setelah Presiden Joko Widodo untuk memastikan pemberian bansos lebih tepat sasaran. Karena kita tidak punya integrasi data. Jadi menurut saya 480 triliun itu menurut saya questions ya dari sisi apakah itu tepat sasaran atau tidak. Jadi ini saya nggak ngomong soal politik dulu ya, tapi bansos itu bukan tujuan, ya, tapi bansos dia instrumen itu bukan tujuan, tapi untuk menurunkan dan melindungi orang miskin. Ya. Datanya mengatakan kalau rumah tangga miskin tahun 2021 kan 7,9 juta. Terus tahun 2022 post crisis COVID dan sebagainya naik dari 9 juta. Ya. Jadi tambahan bansos itu ada justifikasinya gitu. Secara ekonomi is a good public policy ya. Cuman apakah perlu sebesar itu? Dan itu tidak bisa dijawab. Dan tahun ini 500 triliun. Karena tidak ada data. Harusnya yang memiliki data adalah Badan Pusat Statistik. Jadi institusinya ini juga nggak benar nih. Ini tolong nih para paslon nanti benerin institusi ini. Ketika nanti terpilih. Iya, siapapun juga tujuannya adalah mungkin Mas Pandu kan orang IT tahu betul ya, kuncinya di data ini. Anda tidak akan dapat meningkatkan pajak kalau nggak punya data, satu data. Anda tidak akan bisa memberikan bantuan tanpa memiliki data. Coba Anda tanya sama tetangga-tetangga, berapa orang yang mereka mendapatkan lebih dari satu bantuan dalam satu waktu. Dan tanya juga, ada beberapa yang pantas mendapatkan tapi tidak mendapatkan. Nah, saya bicara itu dulu deh ya. Saya kira itu penting ya. Kalau soal politik itu soal persepsi lalu kan, gitu kan, soal persepsi. Persepsi bisa salah, bisa tidak. Unfortunately, gitu ya. Unfortunately, pilihannya pas 14 Februari di mana kita butuh-butuhnya untuk melakukan operasi bantuan sosial. Menjawab permasalahan data, juru bicara Timnas Amin Tatak Ujiati berjanji jika terpilih kelak, Anies dan Muhaimin akan memperbaiki integrasi data dan memastikan pemberian bansos ini tepat sasaran. Selain itu, paslon Amin bertekad akan memperluas manfaat dari bansos, salah satunya pemberian bansos bagi rumah tangga yang dikepalai oleh wanita dan melanjutkan bansos yang sudah dijalankan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kita ingin agar data itu lebih terintegrasi ya, sehingga penerimanya itu betul-betul tepat sasaran, dan yang selama ini membutuhkan, yang selama ini tidak dapat, itu kemudian bisa mendapatkan haknya. Kemudian yang kedua adalah juga meningkatkan, plus dari arti meningkatkan jenisnya. Ada beberapa jenis yang diperkenalkan yang baru ya untuk meningkatkan, yang misalnya adalah bansos untuk rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan. Karena itu ada 11 juta rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan yang selama ini belum tersentuh, dan itu ingin dorong ya oleh pasangan Amin untuk mendapatkan juga bantuan sosial. Kemudian juga yang kedua juga untuk lansia, itu bantuannya akan ditambahkan, juga untuk bantuan ini apa namanya, kartu Indonesia Pintar ya, yang benefitnya untuk kartu Indonesia kuliah itu kalau nggak salah baru 900.000, dan kita ingin menambahkan 1 juta karena memang ini sangat penting ya, investasi di bidang pendidikan. Dan yang lain perbaikannya adalah seperti yang tadi saya sampaikan, adalah kita ingin membuat lembaga bantuan sosial itu lebih terintegrasi. Tidak hanya dari sisi datanya, tetapi juga dari sisi delivery. Sementara itu, paslon nomor urut 2 yang diwakili oleh Pandu Syahrir mengatakan akan lebih banyak mengandalkan teknologi dan juga mengintegrasikan data yang tumpang tindih untuk memastikan penyaluran bansos tepat guna dan juga tepat sasaran. Gimana Mas? Makanya kita semua bekerja, which is good. Tadi Pak Gito juga bilang soal NPWP, which is a great idea. There's so much informasi di sana. Kita satukan aja dan kita bisa menggunakan teknologi ini untuk semua. Soal bantuan bayaran, cash itu kan sekarang kita bisa bayar pakai elektronik.
Apalagi nanti kita ada roll out dari sisi digital infrastructure, baik itu data center, roll out of 5G. Siap orang punya HP sekarang, hidup dari HP. Bagaimana kalau kita bisa memberikan bansos itu semua lewat HP? Contoh kan. Essentially you can give a handphone ke setiap orang. Contoh lah. Tapi ya don't forget, menurut saya sekarang dengan adanya IT, dengan adanya AI, kita belum pernah bicara bagaimana AI bisa membantu negara seperti Indonesia dan data. Menurut saya nih upside-nya luar biasa buat Indonesia. Contohnya seperti apa sih Mas dalam Jadi, hal AI? kalau misalnya ini adalah sebenarnya jujur adalah dari sisi produktivitas kerjaan. Nah ini bagaimana orang bisa belajar lebih cepat lagi menggunakan komputer, mobile phone untuk belajar sesuatu menggunakan AI. Dan itu very simple. Sekarang contohnya ChatGPT yang bisa kita gunain. Saya yakin teman-teman di CNBC sudah menggunakan ChatGPT kapan-kapan untuk membuat pertanyaan buat hari ini atau menanyakan sesuatu. It's as simple as that sebenarnya. Di sisi lain, perwakilan paslon 03 Rambu Cajo mengatakan jika terpilih kelak, Ganjar dan Mahfud akan lebih memitigasi bantuan sosial pada masyarakat agar lebih tepat sasaran dan tidak menjadi komoditas politik bagi perseorangan maupun dari partai politik dan memisahkan pemberian bansos antara politik praktis dan juga regulasi birokrasi. Ya kalau dari kami kan, kalau mengenai programnya Pak Mas Ganjar tuh dari awal sebenarnya kita hampir sejalan lah, artinya orang berangkat dari manusia kan. Buat kami dari human capital gitu. Kalau kita ngomong soal bonus demografi, that's the point that kita harus address dari awal. Nah, jadi kalau buat kita memang soal pertama-tama tentunya soal kesehatan itu penting. Ya. Artinya kesehatan itu termasuk cukup makan, terjaga kesehatannya. Makanya program-programnya itu ada program, kalau program kesehatan itu satu desa satu nakes. Satu puskesmas ya, itu program-program seperti itu. Dan kita melihat ini kan semuanya ini kan adalah bentuk dari bagian dari bansos ya. Gitu, ya termasuk itu kalau dilihat 500 triliun itu di dalamnya kan juga ada subsidi energi dan segala macam. Dan kita harus secara kreatif juga ngembangin bagaimana energi ini bisa dihemat subsidinya gitu. Itu juga karena itu selalu menjadi persoalan sejak zaman SBY kayaknya ya. Itu udah cukup ramai. Jadi menurut saya sih program-program itu yang harus kita lihat secara komprehensif, roadmap-nya seperti apa. Lalu kita melihat sebagai sebuah ekosistem daripada pemberian bansos ini, dan itu termasuk saya setuju aja bahwa kalau kita perlu memitigasi supaya ini nggak dipolitisasi ke depannya gitu ya. Kita harus punya satu cara untuk mengintegrasikan proses ini yang bisa memisahkan antara siapa pembuat polisinya, dan pembuat polisi ini kan orang politik biasanya, dan juga birokrasi yang menjadi secara teknis gitu. Jadi sibuk Pak Jokowi kelalang keliling itu ya sebenarnya nggak perlu gitu kan. Sebenarnya udah ada SOP-nya gitu. Kalau hanya untuk bagiin doang ya. Sudah menjadi kewajiban dari penyelenggara negara untuk menjamin kesejahteraan dan mencegah warganya jatuh miskin ke dalam jurang kemiskinan. Yang menjadi soal adalah jangan sampai aneka gelontoran bansos yang berdekatan dengan pemilu ini demi membeli suara warga semata, alih-alih atas dasar rasa keadilan. Tim Liputan CNBC Indonesia.